Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menenangkan diri yang instan gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa gelisah, kemudian was-was, ada ketakutan teman-teman ya, ingin menenangkan diri secara langsung gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hidupnya itu tidak tenang teman-teman ya. Setiap harinya itu merasa tidak tenang teman-teman ya. Termasuk saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi jangankan mempunyai ketenangan sehari aja gitu teman-teman ya, 1 jam aja kita nggak pernah tenang teman-teman ya. Nah itu, jadi pagi-pagi kita merasa tidak tenang, siangnya merasa tidak tenang, bahkan ketika menjelang tidur pun kita itu merasakan ketidaktenangan teman-teman ya. Bahkan ketika bangun tidur pun langsung tidak tenang. Nah itu teman-teman ya, itu sifat-sifat orang yang terkena anxiety disorder teman-teman ya. Kecemasan berlebih, ketakutan berlebih teman-teman ya. Nah itu ada kaitannya dengan mental. Kenapa mental kita menjadi seperti itu? Karena ada trauma. Trauma terhadap apa? Terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, biasanya tentang kematian. Nah itu yang namanya kematian itu biasanya sering terngiang-ngiang di kepala kita teman-teman ya. Dan itu mempunyai apa ya, mempunyai sifat atau mempunyai efek, hidup kita itu menjadi tidak tenang teman-teman ya. Nah ketika kita mempunyai ketidaktenangan teman-teman ya, kadang kita itu rindu ya dengan ketenangan kayak macam dulu gitu teman-teman ya. Dulu itu orangnya kita itu tenang misalnya seperti itu teman-teman ya, enjoy gitu. Nah tetapi sekarang kita itu menjadi serba tidak nyaman semuanya, dari pikiran, dari perasaan, semuanya menjadi serba tidak nyaman dan kemudian menjadi tidak tenang. Nah sekarang bagaimana sih agar kita itu mempunyai ketenangan, sementara di video-video yang kemarin itu misalkan kita itu selalu menjalankan aktivitas yang menyenangkan tetapi nggak tenang-tenang juga teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk gangguan mental, untuk gangguan psikis teman-teman ya, semuanya butuh proses teman-teman ya. Jadi prosesnya itu berbeda dengan gangguan yang lain. Gangguan yang lain mungkin 1 minggu, paling lama 2 minggu itu
baru beres gitu teman-teman. Nah, tetapi untuk mental, untuk psikis, untuk perasaan teman-teman ya, itu latihannya tergantung daripada siapa orangnya. Kalau seandainya orang tersebut lebih sering konsisten melakukan metode-metodenya teman-teman ya, di situ paling bakalan lebih cepat teman-teman ya. Orang tersebut bakalan lebih cepat mendapatkan ketenangan. Nah, itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian tidak sabar juga teman-teman ya, Pak, saya itu pengen yang instan nih ketenangannya. Hari ini saya lakukan, hari ini juga dapat ketenangan. Kan gitu teman-teman ya, karena hal-hal yang instan itu yang paling diharapkan untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder. Termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Dan untuk mencari ketenangan yang terasa cepat gitu teman-teman ya, ketika kita melakukan metodenya, hari itu juga, jam itu juga kita merasakan ketenangan sebetulnya ada teman-teman. Tetapi ketenangan itu sifatnya itu hanya sebentar teman-teman, yang saya rasakan gitu teman-teman, sifatnya sebentar. Nanti juga ada lagi, kita itu menjadi tidak tenang lagi, kita lakukan lagi, ada tenang lagi. Nah, itu teman-teman ya, apakah itu sebetulnya untuk melakukan ketenangan itu ada cara tersendiri teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Kita sering melakukan kebaikan terhadap orang lain teman-teman ya. Contoh kecil, dulu ketika saya sering nongkrong gitu teman-teman ya di depan rumah, kan rumah saya itu depan jalan ya, jadi banyak orang yang sering lalu lalang, bahkan termasuk orang yang kurang mampu juga gitu teman-teman. Ada orang yang minta-minta, saya waktu itu memberikan sedikit rezeki sama dia teman-teman, dan kemudian ketika memberikan rezeki sama dia, kemudian dia itu nerimanya itu dengan rasa syukurnya itu yang sangat besar teman-teman. Kemudian mendoakan kita juga, semoga Bapak itu banyak rezekinya, tergantikan dengan yang lebih besar. Kesehatan Bapak semoga saja menjadi tambah sehat. Itu ada ketenangan tersendiri teman-teman ya. Minimal ada rasa bangga di situ teman-teman ya. Bangga sudah sudah membantu orang lain. Jelek sih sebetulnya teman-teman ya kalau kita membanggakan kebaikan kita terhadap orang lain teman-teman. Tetapi itu sebetulnya nyata gitu teman-teman ya. Entah itu dapat pahala atau tidaknya, saya masa bodoh waktu itu teman-teman, karena waktu itu di situ ada nilai kebanggaan tersendiri ketika membantu orang lain, itu ada kebanggaan tersendiri teman-teman. Dan yang namanya bangga terhadap kebaikan kita terhadap orang lain itu sebetulnya kan nggak boleh teman-teman. Tetapi saya waktu itu nggak menilai ke sana gitu teman-teman ya, nggak melihat ke sana. Saya menilainya itu, saya merasakannya itu justru di situ ada rasa ketenangan teman-teman ya, walaupun nilainya itu nggak besar teman-teman ya. Jadi ketika duduk nongkrong nih ya, duduk nongkrong depan rumah, kemudian ada orang yang lewat, kemudian nyamperin kita, kemudian dia minta-minta. Waktu itu saya cuman kasih berapa ya, nggak banyak teman-teman, nggak gede juga gitu teman-teman ya. Saya kasihkan sama dia, dan kemudian dia itu nerimanya itu dengan rasa syukur yang sangat besar sekali teman-teman ya. Di situ ada kebanggaan tersendiri buat perasaan saya teman-teman ya. Di situ ada rasa nyaman sendiri teman-teman ya. Subhanallah ya. Dan itu nyata teman-teman ya, kalau misalnya kalian melakukannya, coba saja. Di situ juga kalian nanti akan merasakan kebanggaan tersendiri teman-teman ya. Ketika kita bangga, ada rasa nyaman di situ teman-teman. Walaupun nyamannya itu cuma sesaat teman-teman ya, mungkin cuma 1 jam, paling lama 2 jam teman-teman ya. Nanti ketika dianya pergi ya, rasa nyaman itu sekitar 1 jam 2 jam teman-teman, yang saya rasakan dulu teman-teman ya. Tetapi waktu itu saya berpikirnya begini teman-teman ya, kalau seandainya ini saya memberikan kebaikan terhadap orang lain, 1 kali itu ada rasa nyaman teman-teman. Kalau seandainya pengen rasa nyamannya berketerusan, berarti saya itu harus melakukan kebaikan terhadap orang lain itu secara terus menerus gitu teman-teman ya, disesuaikan dengan kemampuan saya, karena waktu itu juga saya nggak bekerja teman-teman ya. Tetapi untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain itu banyak cara sih sebetulnya teman-teman. Dan waktu itu juga sama, karena ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, perekonomian saya itu terbatas teman-teman ya. Waktu itu sempat berhenti dulu bekerja teman-teman, jadi nggak punya uang lah. Tetapi saya kasihkan apa yang saya punya semampunya teman-teman ya. Ada orang lagi lalu lalang, kemudian minta-minta lagi, saya kasihkan lagi, ada rasa nyaman lagi teman-teman ya. Kemudian besoknya ada orang lalu lalang lagi gitu teman-teman, kemudian minta-minta lagi, banyak ya. Dan kemudian ketika saya kasihin, ada rasa nyaman lagi. Di situ saya mulai berpikir, ternyata melakukan kebaikan terhadap orang lain itu bisa merefleks perasaan kita teman-teman. Jadi hitung-hitung hitung-hitung pelatihan perasaan kita teman-teman ya. Dan ketika memahami ke sana, akhirnya di situ mulai untuk saya pribadi ini teman-teman ya, mulai sering melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Dan untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain itu banyak cara teman-teman ya. Bisa dengan kegiatan,
bisa dengan aktivitas ya, bisa dengan informasi juga teman-teman ya, bisa dengan apa yang kita punya juga gitu teman-teman. Kalau misalkan kita dengan pergerakan teman-teman ya, lihat orang yang dorong gerobak gitu teman-teman, walaupun waktu dulu itu saya belum mampu untuk apa ya, bergerak terlalu apa ya, terlalu besar teman-teman ya. Tetapi karena memang waktu pertama kali memberikan sedikit rezeki sama orang lain itu ada rasa nikmat, dan kebetulan hari itu ada orang yang membutuhkan tenaga, butuh bantuan kita teman-teman ya. Waktu itu saya paksakan teman-teman ya. Saya ikut dorong juga teman-teman, karena waktu itu ada jalan yang agak nanjak gitu teman-teman ya. Gerobak itu nggak bisa naik teman-teman ya. Dan saya nggak enak juga kalau seandainya saya diam kan gitu teman-teman. Ditambah lagi saya itu pengen melakukan kebaikan terhadap orang lain, walaupun dengan cara yang berbeda teman-teman, berbeda dari yang kemarin gitu kan teman-teman ya. Dan akhirnya saya bantu dorong gerobaknya. Kemudian ketika beres, berhasil dia naik gitu teman-teman ya, dia mengucapkan banyak terima kasih, kemudian dia juga senyum-senyum. Jadi ada apa ya, di raut mukanya itu ada rasa bahagia buat dianya teman-teman ya, karena ya mulai bisa melewati apa ya, tanjakan kayak macam begitu teman-teman. Dan itu sangat terasa sekali buat saya teman-teman ya, ketika dia mengucapkan banyak-banyak terima kasih itu ada nilai kebanggaan tersendiri teman-teman ya. Dan ketika ada rasa bangga, di situ ada rasa nyaman juga teman-teman ya. Oh, ini ternyata untuk melatih perasaan itu berarti saya juga harus bisa melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Nah itu teman-teman, nah, makanya dulu itu sempat saya share videonya itu sama teman-teman itu, ketika kalian ingin melatih perasaan kalian, lakukanlah kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Sampai dulu itu saya buka rekening ya, untuk membantu apa ya, membantu anak-anak yatim piatu teman-teman, dan waktu itu sempat berhasil teman-teman ya. Cuman waktu itu mereka terlalu memaksakan diri teman-teman ya. Jadi terlalu memaksakan diri, kirim rekening ke saya gitu teman-teman. Saya sampai dapat banyak, kemudian saya kasihkan ke anak-anak yatim yang ada di sini teman-teman ya. Tetapi saya berpikir juga teman-teman ya, ketika orang lain yang jauh memberikan kebaikan yang ada di sini teman-teman ya, itu pahalanya lumayan besar teman-teman, dan ada rasa senang. Tetapi saya berpikir begini, alangkah dosanya kalau seandainya di sekitar kita juga gitu teman-teman ya, ada yang lagi membutuhkan, kemudian si orang tersebut malah nyumbangnya itu ke yang jauh. Nah makanya waktu itu saya hentikan teman-teman ya. Jadi sempat saya tutup rekeningnya, bukan sempat lagi, saya tutup rekeningnya sampai detik ini teman-teman ya. Karena saya berpikirnya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, contoh di daerah lain gitu teman-teman ya, ingin melakukan kebaikan karena ingin melatih perasaan teman-teman ya, kirimnya ke saya biar saya yang membagikannya itu untuk anak-anak yatim itu di sini teman-teman ya. Sementara di tempat kalian juga kan ada teman-teman ya. Nah itu, nah makanya waktu itu saya berpikirnya alangkah baiknya kalian melakukan kebaikannya itu di tempat kalian saja. Nah makanya waktu itu saya hentikan rekeningnya teman-teman ya. Nah tetapi kenapa sekarang saya share lagi tentang ulasan bagaimana cara melatih perasaan biar ada rasa nyaman hari ini juga, waktu ini juga gitu teman-teman ya. Karena banyak sekali di kolom komentar itu yang masih mempunyai perasaan tidak tenang setiap harinya. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian sedang mengalami ketidaktenangan gitu teman-teman ya, karena jujurlah saat terkena gangguan asam itu rasa tidak tenang itu setiap hari teman-teman ya, setiap jam, bahkan setiap menit teman-teman ya. Usahakan kalian dilatih saja. Dilatihnya dengan cara seperti apa? Sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Tetapi kalau misalnya kalian tidak sabar juga gitu teman-teman, karena itu semuanya butuh proses yang instan. Bila kalian ingin yang instan, mempunyai rasa tenangnya, lakukan kebaikan terhadap orang lain teman-teman ya. Dan untuk saya pribadi dulu sering memberikan apa ya, sedikit rezeki sama orang-orang yang lagi membutuhkan teman-teman, dan itu nilai besarnya itu nggak besar juga teman-teman ya. Ada orang kan yang suka minta-minta tuh depan rumah teman-teman, kadang orang yang mohon maaf ya, orang yang tunanetra teman-teman, suka digandeng juga sama temennya kan, seperti itu teman-teman. Kemudian ada yang ngamen juga gitu, itu saya sering kasih teman-teman ya, dan itu nggak besar jumlahnya teman-teman, tetapi nilainya sangat besar buat perasaan teman-teman ya. Mungkin kalau kita lihat nominalnya itu kecil teman-teman, tetapi imbasnya sangat besar sekali teman-teman ya. Perasaan itu menjadi senang, perasaan itu ada rasa bangga,
kemudian ada rasa tenang juga gitu teman-teman. Bangga nih saya udah bisa membantu orang lain walaupun dengan keadaan seperti ini. Jelek sebetulnya teman-teman yang membanggakan kebaikan kita terhadap orang lain itu jelek sebetulnya, tetapi jujur itulah yang terjadi dalam diri saya waktu itu gitu teman-teman ya. Jadi ketika memberikan terhadap orang lain walaupun nilainya nggak terlalu besar, ada kebanggaan, ada ketenangan di situ, kemudian ya ada rasa nyaman. Nah itu teman-teman, dan kemudian waktu itu saya juga berpikir, oh ini ternyata ketika melakukan kebaikan terhadap orang lain itu bisa membantu melatih perasaan kita. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang nih sedang mempunyai rasa tidak tenang setiap harinya, gundah gulana, kadang ada was-was juga, kadang sering mengalami kebingungan juga, kenapa nih gua nih belum sembuh-sembuh kan gitu teman-teman ya. Usahakan lakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Banyak cara sih sebetulnya ya melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain itu. Apa yang kalian bisa lakukan terhadap orang lain, asalkan itu baik buat orang lain, lakukan saja teman-teman ya. Misalkan Pak saya itu tidak punya uang nih karena jujur ya nggak kerja gitu teman-teman ya, bisa diberikan informasi teman-teman ya. Kalau dulu itu saya sering memberikan informasi apa ya, informasi tentang bagaimana bisnis, bagaimana usaha gitu teman-teman ya, sama tetangga-tetangga yang masih belum bekerja gitu teman-teman ya, mending jualan aja lu, jualannya begini begini begini. Dulu saya sering memberikan informasi seperti itu, dan ketika mereka jalan kemudian berhasil itu ya subhanallah ya, ada nilai kebanggaan tersendiri teman-teman ya, perasaan juga menjadi senang teman-teman ya. Wah, akibat informasi gua nih orang tersebut bisa berhasil. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya coba saja bagi teman-teman ya, dan untuk mencoba itu nggak ada ruginya teman-teman ya, karena mencoba cara seperti ini itu nggak berbayar teman-teman ya, nggak apa ya, nggak butuh apa ya, resep juga dari Abdurrahman. Nah itu teman-teman coba saja, dan itu cukup membantu lah gitu teman-teman ya. Sederhana tetapi hasilnya sangat besar sekali buat melatih perasaan teman-teman. Dan bayangan saja ketika kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, kita nyaman nih, lakukan lagi kebaikan terhadap orang lain, kita nyaman lagi, lakukan lagi, kita nyaman, dan tahu-taunya perasaan kita itu nyaman selamanya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya coba saja, jangan pernah apa ya, wah takutnya nanti uangnya habis, kemudian perasaan nyamannya tidak kunjung datang. Tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi coba saja gitu teman-teman ya. Dan untuk mencoba itu nggak ada ruginya. Dan saya jamin ketika kalian mencoba satu kali aja, di pertama kali juga gitu teman-teman, ada perasaan nyaman teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya nggak berani berbohong teman-teman. Kalau seandainya kalian nggak percaya, coba saja nanti ketika ada orang nih lalu lalang, kemudian ada yang minta-minta, kasih aja gitu teman-teman, barang 2.000 kek, 5.000 kek gitu teman-teman ya. Coba saja. Atau misalnya nggak ada uang, kalian semampunya aja, bisa dengan informasi, bisa dengan aktivitas, bisa dengan kerja gitu teman-teman. Coba saja. Hari itu juga, detik itu juga, perasaan nyaman itu pasti bakalan terasa teman-teman ya. Detik itu juga kontan teman-teman ya. Nah itu teman-teman, coba saja kalau nggak percaya. Dulu juga saya begitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman untuk mencoba itu kalian nggak usah takut teman-teman ya. Coba saja, nanti ketika kalian mempunyai rasa nyaman, oh ya Pak, ini sekarang nih ketika memberikan kebaikan terhadap orang lain itu ternyata ada perasaan nyaman, ya berarti itu patokan buat kalian, itu bisa apa ya, membantu melatih perasaan kalian teman-teman. Dan kalian itu harus diulang-ulang teman-teman. Tapi Pak, kemampuan saya terbatas, ya semampunya saja teman-teman ya, biar kalian itu nanti mempunyai rasa nyaman, jangan terlalu dipaksakan lah, karena ketika kalian memaksakan diri juga nanti tambah jadi pikiran teman-teman. Kata Pak Abdurrahman, ini harus melakukan kebaikan terhadap orang lain, akhirnya kan tidak punya uang nih, pinjam lagi ke Bang Emok. Itu yang salah, nanti bisa jadi beban pikiran teman-teman ya. Kalian harus berpikir gimana cara bayarnya lah itu teman-teman ya. Makanya melakukan kebaikan terhadap orang lainnya itu harus semampunya gitu teman-teman. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, bagaimana cara melatih perasaan yang instan. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu paling rindu sekali dengan cara-cara yang instan gitu. Kalau seandainya saya katakan butuh proses beginilah, butuh proses begitulah, tetap aja selalu mencari cara-cara yang instan teman-teman. Padahal untuk melatih dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu nggak ada yang instan teman-teman. Jadi nggak ada hari ini kita lakukan, hari ini kita sehat sampai selamanya, tidak seperti itu teman-teman. Kenapa saya tahu seperti itu? Ya karena saya terkena 2 kali, dan 2 kalinya juga
itu caranya sama teman-teman ya, nggak ada yang beda teman-teman. Waktu terkena pertama kali saya lakukan metodenya, saya lakukan pelatihannya gitu teman-teman, dan ketika terkena kemudian kambuh lagi, caranya juga sama teman-teman, nggak ada yang instan teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, usahakan konsisten melakukan metodenya teman-teman, jangan mencari cara-cara yang instan, cara-cara yang begini begitu, nanti kalian akan tambah stres teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Sebelum saya akhiri videonya, saya akan tunjukkan kegiatan Mas Andi sekarang teman-teman ya, karena banyak juga yang nge-DM, Pak sekarang Mas Andi keadaannya gimana? Mas Andi, tuh dia say hey, kita samperin teman-teman ya, gimana sekarang nih keadaan dia? Tambah, dia bilang gini, sombong amat dia, mentang-mentang sekarang udah agak baikan, sombong amat nih. Jangan-jangan nanti dia terkena lagi nih. Dulu sebelum apa ya? Sebelum ada ketemu sama saya, waktu pertama kali ketemu sama saya itu, dia itu lagi ini ya, lagi parah banget teman-teman ya. Makanya dulu itu banyak yang minta juga, Pak dong wawancara Mas Andi. Saya nggak kasih teman-teman ya, karena dia itu dulu masih merasakan berbagai macam sensasi, sehingga nanti ketika diwawancara takutnya itu dia ngomongnya kemana-mana, wah saya kena gini, wah akhirnya nanti yang 95% terpengaruh lagi, dan akhirnya tambah parah lagi gitu teman-teman. Tetapi sekarang nih Mas Andi sudah bercocok tanam. Hey, saya dong, jangan sombong dong. Semangat katanya gitu. Semangat. Sekarang itu dia itu teman-teman nih, dia sekarang lagi cari apa? Cari cewek. Cari jodoh katanya, karena dia belum punya apa ya, belum punya bini katanya. Mau yang kayak gimana nih? Gimana ya? Mau yang kayak gimana? Ada nih banyak nih di sini nih. Yang cantik-cantik. Yang cantik-cantik. Enak aja yang cantik mah gua juga mau, Dek. Nah ini teman-teman ya. Jadi sekarang Andi itu udah sehat, tapi belum 100% sih sebetulnya teman-teman ya. Walaupun sekarang dia udah merasa bahagia, tapi masih agak culak-culak dikit ya dia. Nah, masih semangat teman-teman, semangat. Semangat katanya, semangat teman-teman katanya. Tidak apa-apa. Sehat, tidak apa-apa ya, karena memang sehat sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Ini Andi nih. Nah karena Andi sekarang udah mulai apa ya, udah mulai membaik teman-teman ya. Nanti saya lihat kondisinya lah gitu teman-teman ya. Apa nih? Doain. Oh iya. Minta doanya teman-teman biar cepat sembuh total katanya gitu. Dapat jodoh. Kirain minta doa cepat sembuh, minta doa dapat jodoh katanya. Wah gitu dong, doain cepat sembuh total gitu, jangan doain cepat dapat jodoh. Itu komedi dia itu sebetulnya orangnya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang itu mulai dia katakan ambang lah, di ambang 95% teman-teman ya. Dulu itu masih di ambang-ambang, ketika datang ke sini itu di ambang-ambang 70% teman-teman ya, karena sering muntah lah, kemudian sering cemas lah, kemudian sering pokoknya sensasinya banyak sekali teman-teman ya. Tetapi alhamdulillah sekarang itu mulai ceria lagi, kemudian ya mulai bahagia teman-teman ya. Sekarang itu Mas Andi itu, nah makanya bagi teman-teman yang penasaran, yang kemarin-kemarin sempat minta, apa nanti wawancara dong Mas Andi, nanti di season berikutnya ya, di season berikutnya nanti akan ajak. Cuman sekarang itu mau diajak ngobrol itu dianya lagi sibuk teman-teman ya, karena dia juga kerja sekarang itu. Jadi kerjanya dia itu ya nyiram-nyiram tanaman orang, karena saya yang daftarin teman-teman ya. Kemudian dia juga sekarang sudah dimasukin
ke ini ke konveksi teman-teman, walaupun yang punya konveksinya itu sempat saya tatar dulu. Kalau seandainya orang ini diterima kerja, ketika ada sensasi hadir, kemudian dia banyak istirahat, jangan lu pecat, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah yang punya konveksinya bisa menerima keadaan Andi teman-teman ya. Nah jadi kerjanya itu seharusnya dia itu dari pagi sampai sore jam 4 gitu teman-teman. Tapi kadang-kadang ketika jadi dulu itu jam 10 dia pulang gitu teman-teman ya, istirahat dulu gitu teman-teman ya. Tetapi alhamdulillah yang punya kerjaannya itu mengerti teman-teman ya, karena yang punya kerjanya juga sempat saya tatar dulu. Sombong amat nih Pak Abdul Rahman. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang Andi itu sudah diambang 95% teman-teman ya. Nanti kita apa ya, kita ajak ngobrol di video teman-teman ya. Alhamdulillah Andi sekarang sudah ada semangat lagi, bahkan semangatnya itu melebihi saya teman-teman ya. Kadang saya lagi kerja juga dia udah datang duluan. Kapan nih katanya gitu, kita ke sawah lagi katanya gitu, saya mau lihat tanaman nih katanya gitu. Itu teman-teman ya, bentuk semangat Andi sekarang itu. Dia sekarang banyak tertawa teman-teman ya. Kadang kalau diajak naik motor juga sering lirik kanan kiri, lihat cewek-cewek gitu teman-teman ya, karena dia bujangan. Kalau saya beda teman-teman, saya udah keluarga gitu teman. Pokoknya dia udah bahagialah sekarang itu. Amin, semoga saja selamanya begitu teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Wah jadi kepanjangan videonya. Nah itu teman-teman ya videonya ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.